Selamat pagi pada kita semua. Ada batuk tapi nggak panas dan nggak sesak napas. Jadi, tenang aja. Dan jadi kita bicara mengenai ICS. Kalau saya lihat tadi sepintas masalahnya, itu kayaknya bukan masalah ICS, tapi masalah resources. Itu masalah resources. Nah, kemudian saya kemarin sudah lihat jawaban PR yang saya berikan itu kayaknya jawaban itu bisa saya saya simpulkan atau saya kelompokkan itu jadi seperti ini kira-kira masalahnya. Sorry. Next. Iya. Nah, kalau itu ada ICS, ada masalah masalah resources kalau itu. Nah, sekarang di ICS ada logistik juga ya. Nah, sebelum kita sampai membahas masalah yang kemarin disampaikan saya sampaikan dulu, saya ulangi lagi yang kemarin disampaikan Dr. Bella. Ya. Slide. Jadi ICS itu apa sih? Jadi ICS itu sebetulnya seperti dibaca di situ ya. Itu panjang ceritanya itu. Jadi intinya ICS itu adalah kalau ada orang mau bekerja sama, ada resources, ya, kemudian ada protap, ya, ada fasilitas. Nah, kemudian itu dijadikan satu, itulah ICS. Tujuannya adalah, nah sebenarnya tujuan ICS itu sebetulnya dalam ICS itu tujuannya slide. Jadi ICS itu sebetulnya tujuan pokoknya ini aja. Jadi dalam satu ICS, Incident Command System, itu satu adalah membagi tugas. Jadi who doing what itu kan siapa mengerjakan apa, ini bagi tugas. Kemudian yang kedua itu communication. Communication itu artinya yang ditugaskan itu kalau mau berkomunikasi satu dengan yang lain itu bagaimana. Jadi misalnya satu yang ditugaskan di logistik, satu ditugaskan di kamar operasi. Nah, kalau kamar operasi itu kekurangan alkohol atau di kamar isolasi itu kekurangan APD itu mintanya ke bagian logistik itu gimana? Apa dia langsung atau lewat ketuanya dulu? Nah, itu maksudnya komunikasi itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu what if itu bagaimana kalau yang direncanakan itu nggak jalan atau menghadapi sesuatu yang lain dengan yang direncanakan, itu bagaimana? Nah, itu semua itu ICS itu yang dibicarakan di ICS itu. Jadi tujuan ICS itu intinya hanya tiga ini. Nah, kemudian slide terusnya. Nah, tadi ICS itu nanti akan orang-orang yang terlibat di dalam ICS itu akan disusun seperti ini. Kemudian ini dilihat dulu aja. Kemudian nanti kalau lengkapnya itu nanti seperti ini. Atur slide lagi. Slide lagi. Nah, itu nanti bisa diperpanjang nih. Yang namanya bagian pelayanan itu apa, yang logistik itu apa. Jadi contohnya aja kalau dalam rumah sakit, ya, ini kita bicara rumah sakit ya. Yang seksi operasional itu kan nanti kalau kita bicara mengenai COVID ini, itu seksi operasional itu yang di kamar isolasi, yang di UGD, yang di ICU. Nah, itu adalah bagian operasionalnya. Logistiknya apa? Logistiknya ya nomor satu APD, ada yang mungkin disinfektan, ventilator, itu semua di logistik itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, kenapa dalam setiap masa gawat darurat atau masa krisis ini kita perlu ICS? Kenapa harus gunakan ICS? Slide. Ya. Jadi
Ini yang saya ambil dari Bella, ini terjemahannya persis dari apa namanya yang dari Amerika ya. Jadi itu apa namanya terjemahannya harus lain ya. Jadi sebenarnya ICS itu digunakan yang bisa benar itu, yang bisa apa sesuai dengan kita menetapkan fokus yang jelas. Yang jelas itu ada alur komando yang jelas. Seperti tadi saya katakan. Kalau apa namanya kamar operasi itu kurang APD, mintanya kemana? Siapa? Nah itu harus ada yang ditunjuk. Gitu. Kemudian kemarin ada yang dokter bilang kemarin sampaikan ICS bukan struktur organisasi. Oh ya betul, ICS memang bukan struktur organisasi, sehingga dalam rumah sakit itu kita nggak bisa menggunakan dalam keadaan bencana itu tidak bisa menggunakan struktur organisasi yang biasanya. Kenapa nggak bisa? Ya, saya mulai dengan ini dulu ya. Kenapa kita harus menggunakan ICS? Nomor satu, ICS itu kalau kita belum ada ICS kita tidak bisa kerja. Semuanya kerja. Semua tidak bisa kerja kalau sebenarnya tidak ada ICS. Contohnya kemarin aja, misalnya aja sekarang laporan kemarin sore sudah disampaikan Pak Laksono ya. Harus ada data surveillance. Mau lapor kemana? Kemarin saya sampaikan bahwa saat ini rumah sakit itu ada 3 instansi yang minta data. Jadi rumah sakit, paling tidak rumah sakit swasta ini itu diminta data 3. Diminta dari Dinas Kesehatan, diminta dari Persi, diminta dari BPBD. Dengan format yang berbeda dan juknis yang berbeda, sehingga ada yang lapor jumlah hari per hari ini kumulatif, ada yang lapor jumlah hari ini saja, jadi yang real time itu. Nah itu makanya perlunya ICS itu. Nah saya memberikan contoh ya slide. Ini di Melabo tahun 2004. Nggak bisa kita mau mulai ini di rumah sakit Melabo. Ada beberapa tim yang datang waktu itu. Itu di belakang itu saya sebenarnya gambar ICS. Sebenarnya slide-nya bukan ini, tapi saya cari belum ketemu. Jadi di situ ada tim dari Singapura, ada tim dari MSF, dan ada tim dari Jepang. Ini adalah ICS instinctively. Saya belum baca teori ICS. Cuma saya diberi kewenangan oleh direktur rumah sakit untuk mengatur relawan yang ada di rumah sakit Melabo yang saat itu belum berfungsi. Nah itu kita harus bagi tugas dulu. Sehingga waktu itu saya bagi tugas. Yang orang Prancis buka bangsal anak, yang sehingga saya laboratorium kami sendiri itu di bangsal yang lain di UGD. Jadi pembagian tugas dan alurnya jelas bahwa ini komandannya adalah ketuanya adalah direktur rumah sakit yang diwakilkan ke saya waktu itu. Slide berikut. Ini orang-orang ini kelihatannya itu di situ, tapi itu bermanfaat sekali itu di Lombok. Di Lombok kita datang saya itu datang hari kedua, salah ya di rumah sakit Tanjung itu. Ya di situ. Ada banyak sekali relawan, mungkin ada 200-an, mungkin 200 orang itu. Nggak tahu ini mau kemana, karena relawan itu ada relawan yang medis, ada yang non-medis. Kemudian mereka nggak tahu ini mau kemana. Terus kemudian waktu itu, saya minta untuk diadakan pertemuan itu, kemudian kita bikin ICS. Siapa ketuanya, siapa yang bagian meeting. Nah, akhirnya mereka puas. Kebetulan waktu itu yang saya gandeng, saya rangkul adalah relawan yang paling besar di situ. Lupa saya namanya dari Semarang itu.
Nah kemudian kita tunjuk bersama. Ketuanya siapa? Ya, saya tunjuk ketuanya kan sendiri ya. Itu adalah Dr. Ridwan, itu spesialis, itu dari API, yang dia memang ditugaskan untuk medik lapangan oleh kesatuannya. Nah, saya tunjuk sekretarinya siapa, kemudian, nah ini adalah ICS. Nah, sehingga setelah itu mereka tahu, sore ngumpul, mereka tahu siapa kalau mau minta logistik itu yang memedis siapa yang punya dokternya, itu mereka tahu. Ini yang sepeda berikutnya slide. Ini di Padang tahun 2009. Itu juga begitu ya. Ini kita membuat ICS di rumah sakit Padang Pariaman. Sebetulnya sebelum itu tidak bisa bekerja. Imersi dari Malaysia, MERC ya, bukan MERC. Itu kan ada MERC, tapi ada Mercy Malaysia, ada tulisannya di situ kan biar. Ada MERC itu mengejanya sama, tapi itu sebenarnya dari dua organisasi yang berbeda. Kita buat aturan gitu, kita buat aturan bersama. Slide, mungkin ada satu lagi. Nah, sekarang masalah yang kemarin di skenario itu sebenarnya kalau kita lihat itu kita kembali ke skenario gempa di Jogja itu ya. Tugas. Ini yang apa? Tugas. Yang tugas itu ya, yang kembali ke sinar tugas itu kan sebenarnya kalau dirinci-rinci itu yang merah itu adalah masalah job description, mungkin nggak terlalu tepat ya. Itu adalah masalah job description. Siapa yang ditugaskan di triase, siapa yang ditugaskan untuk jaga siap-siap jaga kalau ada apa-apa ya. Waktu itu kan ada Merapi ya. Nah kemudian yang hijau itu secara secara tidak langsung atau itu kan masalah komunikasi. Jadi ketika terjadi gempa kemudian pasien masuk banyak sekali, itu yang ada itu mau memanggil temannya itu jalurnya apa? Nggak ditetapkan, belum ada. Nah kemudian yang biru itu sebenarnya adalah what if-nya itu. Jadi what if itu panitia yang ada di Sarjito itu adalah tim penanggulangan bencana untuk Merapi. Nah ternyata keliru, yang datang gempa, nggak siap sama sekali. Karena waktu itu kekeliruannya di mana? Ya kekurangannya ya, kekurangannya. Jadi sebenarnya bahwa suatu tim penanggulangan bencana itu harus punya skenario umum, ada punya skenario khusus. Jadi yang umum itu namanya all hazard all hazard prosedur gitu. Jadi prosedur umum itu penanggulangan bencana itu gimana sih? Nah, kemudian ada yang spesifik, Merapi misalnya begitu. Nah, ini hanya menyiapkan Merapi saja. Jadi tidak mempersiapkan untuk kemungkinan lain. Jadi what if-nya itu belum jalan. Kemudian yang misalnya itu ya, tidak ada perencanaan bila jumlah pasien melebihi kapasitas. Itu kan juga what if itu. Nah, itu waktu itu yang disediakan adalah 200 bed untuk pasien luka bakar. Yang datang 2.000 pasien trauma. Itu hal yang sangat berbeda. Nah, itu sehingga tidak terpikir, sehingga ya ada chaos. Dan kalau kita bicara jumlah bed itu berarti peningkatan jumlah bed, itu kita bicara surge capacity. Ya, kita bicara surge capacity ya. Nah, kemudian juga logistik. Bagaimana kalau itu kan hampir semuanya sebenarnya what if-nya itu ya.
logistiknya untuk 200, luka bakar yang datang 2.000 trauma. Nggak ada nggak ada persiapan. Kemudian juga bekerja dengan prosedur tidak standar. Yang direncanakan kamar operasinya ada 14, tahu-tahu yang boleh bisa beroperasi hanya 3. Bagaimana? Jadi kalau kita bicara skenario kemarin, itu kebanyakan adalah bagaimana merencanakan what if gitu, atau ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan dengan situasi. Dan ini saya buka aja ini dokumennya, bukan itu aja. Ya. Ini adalah susunan tim penanggulangan bencana Sarjito. Ini sudah dirubah karena itu. Suara Bapak. Suara Bapak kurang kencang katanya. Didengar mic. Saya harus kencang kemana? Oh. Mic-nya di mana? Nah, bisa. Oke. Ini adalah tim penanggulangan bencana di Sarjito ketika menghadapi gempa. Tapi sebetulnya tim ini itu namanya itu tim penanggulangan bencana Merapi gitu sebenarnya. Kenapa dirubah? Karena dihadapi gempa dan tim ini harus nyusun lagi kan tidak mungkin ini untuk SPC dan lain-lain. Sehingga itu hanya dirubah saja. Sehingga de facto itu SK yang ada ketika bencana gempa terjadi di Jogja itu adalah ini. Dan ini nyusunnya itu adalah berdasarkan MIMS. Ada medical support, ada ada manajemen support. Itu ada ketuanya enggak itu? Penanggung jawab, saya tidak bisa tanya. Semuanya penanggung jawab. Semua penanggung jawab, tidak tertulis siapa ketuanya. Nah, itu sebenarnya ada. Jadi ini mungkin saya yang ada di saya tidak lengkap. Itu ketuanya ada dan saya wakil ketua. Tapi problemnya apa? Nggak ada job description. Anda lihat ini kalau lihat bisa dilihat di situ, itu isinya penanggung jawab semua. Nggak ada anak buah. Kemudian juga tidak diatur komunikasi antar penanggung jawab. Nggak ada. Nah, sebetulnya ini masih bisa diatasi kalau kemudian dimasukkan ke ICS. Jadi siapa yang di logistik ini masih bisa. Gitu. Jadi ini personel ini tanpa merubah masukkan di ICS. Jadi siapa yang di seksi pelayanan, siapa yang di logistik, siapa yang di perencanaan. Nah, itu yang saya sampaikan, makanya itulah kenapa kita perlu ICS. Nah, kenapa ICS tidak bisa struktur organisasi yang sehari-hari itu tidak bisa dipakai. Dan dari slide-nya ya. Slide terus. Nah, ini ya. Kenapa? Karena begini. Satu, di struktur, katanya ini kita bicara rumah sakit ya. Di rumah sakit itu tidak ada itu seksi relawan. Kita ketika menghadapi bencana, kita ada relawan. Dan di rumah sakit nggak ada seksi penerimaan relawan. Kalau ada bantuan, gimana mau masuk bendara? Nggak mungkin. Rumah sakit itu mempertanggungjawabkan uang bantuan yang di luar pemasukan rumah sakit. Nggak bisa. Gitu. Nah itu mesti dipisah. Nah,
Kemudian yang ke apa namanya, jadi intinya bahwa di ICS itu, di struktur ICS itu orang boleh datang dan pergi, tapi jangan sesuka hatimu. Jadi datang dan perginya itu ada aturannya. Dia datang lapor, keluar juga lapor, gitu. Jadi itu seperti itu. Kenapa harus pakai ICS? Karena itu tadi kita bekerja dengan orang yang sehari-hari tidak bekerja dengan kita. Dan ICS itu sifatnya sementara. Waktu saya ikut yang memberi kursus itu orang dari apa namanya, bukan dari Amerika. Dia bilang ini, Presiden Amerika yang pernah mampir di Bali siapa ya? Lupa saya. Jadi waktu itu Presiden Amerika itu mampir ke Bali 2 jam untuk mengadakan pembicaraan waktu itu. Dia bawa pesawat sendiri, dia bawa national bawa pengawal sendiri. Nah, tapi kemudian ketika dia datang di Indonesia, dia 2 jam di daratan Indonesia itu persiapan keamanannya melibatkan siapa saja kita bayangkan. Itu ada CIA, ada Pas Pampres, ada Korem, orang artinya yang lokal, ya, ada badan intelijen dan sebagainya. Nah itu kerjasamanya gimana? Itu dibuat ICS itu. Jadi ada 100 orang yang terlibat itu dibuat ICS sehingga bisa mengatur masalah keamanan untuk kunjungan yang 2 jam itu. Saya ingat betul itu. Itu ICS. Jadi ICS itu bisa datang siapa saja dan itu hanya dibuat untuk 2 jam itu. Persiapannya berjam-jam, berhari-hari. Tapi masa kerjanya hanya 2 jam itu. Habis itu selesai. Nah, itulah kenapa kita itu perlu ICS. Nah, sehingga nanti di dalam di dalam kondisi real seperti sekarang ini, ICS itu akan diharapkan akan bisa mengatur itu tadi ya. 1, logistik. 2, sistem rujukan. Sistem rujukannya gimana? Itu ada di seksi operasional kalau di ICS itu. Sekarang kita lihat saja di sistem rujukan. Kemarin saya lihat, kemarin malam kalau salah, itu lihat videonya salah seorang direktur rumah sakit itu bikin YouTube itu, dia mengeluh karena dia itu sudah merawat pasien kemudian yang sudah suspek sudah PDP ya, di ruang isolasi, dia rumah sakit tipe C, dia tidak bisa merujuk. Dia sampai bikin video itu karena dia sudah telepon 23 rumah sakit, semua menolak. Kenapa? Karena tidak ada sistem rujukan, tidak ada sistem komunikasi antara rumah sakit yang ada di Jogja. Di Jogja ada 70 lebih rumah sakit yang terlibat, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan 25. Tapi itu belum terjalin dalam satu sistem rujukan yang komprehensif atau yang menyeluruh. Di situ kita perlu ICS. Demikian juga logistik. Nah ini saya tambah lagi, pasien yang tadi disampaikan tidak bisa dirujuk itu akhirnya meninggal. Nah kemudian saya cek ke orang-orang yang yang berhubungan langsung. Kemudian masalah APD. APD ini rumah sakit nggak tahu ini. Ini APD yang dari bantuan pemerintah itu ada di mana, cara mintanya bagaimana, sekarang posisinya masih berapa, belum terjalin komunikasi yang baik antara konsumen dalam hal ini rumah sakit dan yang bawa APD ini. Kemudian selain yang dari pemerintah itu yang
ada di masyarakat itu APD itu berapa, itu juga belum terjalin, belum ada dalam satu sistem yang baik supaya bisa dibagikan secara merata. Demikian juga seperti tadi masalah data informasi yang sampai saat ini sangat penting. Ini siapa yang harus membuat angka perkiraan? Kemarin saya tanya, kalau di Jakarta itu kemarin muncul angka 6.000 pada puncak, nanti pada puncak penyebaran COVID ini.